Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Alifia Siti Sulekani Fitria dari Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, jurusan Ilmu Ekonomi A, NIM G91218065. Dalam video kali ini, saya memenuhi tugas dari Bu Hapsari mengenai pertumbuhan dan pembangunan ekonomi yang ada di kota kalian masing-masing. Jika dilihat dari background saya, udah pasti kalian tahu kan? Dalam video kali ini saya akan membahas mengenai pertumbuhan dan pembangunan ekonomi yang ada di Surabaya. Surabaya merupakan salah satu kota metropolitan terbesar kedua di Indonesia, yang mana yang terbesar pertama adalah Jakarta. Tentunya banyak kegiatan-kegiatan ekonomi yang ada di Surabaya. Nah, dalam video ini saya akan memberitahu ke kalian semua bagaimana sih kondisi ekonomi. Ya, sebagai kota metropolitan yang memiliki penduduk yang cukup banyak, Surabaya memiliki laju pertumbuhan ekonomi yang naik turun. Namun, dalam beberapa tahun terakhir ini, pertumbuhan ekonomi Surabaya selalu meningkat. Dan pemerintah Surabaya pun mampu mencetak SDM yang mana dapat mempercepat pertumbuhan di Surabaya. Contoh lain, pada tahun 2017 hingga tahun 2017 pengangguran di Surabaya pun semakin menurun hingga mencapai titik 5% saja pengangguran di Indonesia. Hal ini enggak terlewat dari upaya-upaya pemerintah untuk mencetak SDM Indonesia yang unggul dan mempunyai kemampuan atau kinerja dalam pekerjaan. Lalu yang paling menarik, peningkatan SDM ini nggak hanya melalui sekolah atau universitas saja, tapi pemerintah Surabaya juga mengelola sumber-sumber daya manusia yang ada di Surabaya ini biar bisa memiliki skill atau nilai lah di kinerjanya. Maka dari itu nggak hanya tunjangan untuk anak sekolah saja, namun pelatihan untuk para masyarakat yang belum memiliki pekerjaan atau pekerjaannya masih serabutan. Itu Surabaya memiliki suatu program pelatihan kerja yang mana kalian bisa menemukannya di Balai Pemuda Surabaya. Di situ pelatihannya itu nggak hanya pelatihan full kerja aja, tapi ada pelatihan yang menurut minat bakat itu. Soalnya beberapa waktu lalu mungkin kalian juga tahu ada salah satu tukang becak di Surabaya itu akhirnya dipanggil oleh Bu Risma dan beliau dilatih untuk menjadi atlet. Nah, itu salah satu contoh upaya Surabaya untuk mengembangkan sumber daya manusianya. Terus ada lagi bantuan kepada sekolah-sekolah yang ada di Surabaya. Terus bantuan beasiswa untuk anak kuliah. Ada bantuan juga untuk anak yang hafiz Quran. Lalu nggak hanya di situ aja, nggak di pendidikan formal, ada juga beasiswa untuk anak yang ingin menjadi pramugari. Nah, itu program Surabaya juga udah ada, ya salah satunya bisa ditemukan di Dinas Pendidikan Surabaya. Nah, dari apa yang saya sebutkan tadi ada buktinya loh. Kalian bisa lihat di belakang saya. Ya, terlihat kan indeks pembangunan Surabaya periode 2010 hingga 2018 metode baru ini mengalami peningkatan dan pergerakannya pun cukup stabil ya. Dan pada tahun 2019 itu puncak tertingginya. Bisa kalian lihat. Nah, ini pun program-program ini nggak akan berhasil tanpa masyarakat sendiri untuk mendukung kegiatan-kegiatan pemerintah tersebut. Tapi saya yakin
Masyarakat Surabaya selalu patuh dan mendukung semua program-program dari pemerintah Kota Surabaya. Nah, setelah upaya pembangunan Surabaya, tadi kan saya mengulik mengenai SDM. Nah, saya akan mengulik mengenai UMKM. Di Surabaya nggak usah diragukan lagi nih kalau mau mencari sentra-sentra UMKM, karena hampir di setiap kecamatan, setiap daerah, bukan daerah, kecamatan, itu selalu ada UMKM. Yang terkenal ini sentra kuliner di Karah. Kalau kalian tahu dari Gunung Sari, itu ada sentra kuliner. Terus ada lagi di Pandigiling yang mau ke arah TP. Di situ sentra UMKM-nya kan banyak ya. Nah, terus yang paling pasti anak-anak ini Surabaya tahu di kebun bibit Meratang, itu kan sebelahnya ada UMKM, sentra pedagang kaki lima. Nah, itu semua adalah upaya pemerintah Kota Surabaya menertibkan pedagang-pedagang kaki lima agar bisa menarik pelanggan tanpa ada sesuatu yang kayak, kan kalau mungkin di pinggir jalan gitu kan kadang-kadang ada orang yang sok, ya I know lah ya, kalian pasti tahu. Nah, ini upaya pemerintah juga menertibkan agar keindahan Kota Surabaya itu juga tetap terjaga, tapi mereka tetap mendapat penghasilannya. Nah, selain UMKM itu ada juga ini pembangunan taman-taman kota. Taman-taman kota di situ sebagai wadah untuk masyarakat Surabaya itu sejenak berekreasi. Dan taman kota di Surabaya sendiri pun nggak bisa diremehkan, karena udah beberapa kali Surabaya menerima penghargaan sebagai kota yang memiliki taman terindah atau kota yang terbersih gitu kan. Dan semua itu juga nggak luput dari kerjasama masyarakat dan pemerintah Kota Surabaya, karena Surabaya memiliki wali kota yang sangat disayang-sayangi oleh masyarakatnya. Dan mungkin itulah salah satu penyebab utama keberhasilan pembangunan di Surabaya ini, karena chemistry antara pemerintah dengan masyarakatnya pun terjamin. Nah, pembangunan di Surabaya dari peningkatan SDM dan penataan UMKM, tapi pembangunan properti di Surabaya juga meningkat seiring berjalannya tahun. Bisa dilihat di belakang saya, banyak apartemen, gedung-gedung apartemen, hotel, dan komplek-komplek perumahan. Meskipun masih lebih banyak pembangunan rumah ya dibanding apartemen, tapi mereka juga memiliki peran yang sangat sangat signifikan lah untuk pembangunan di Surabaya. Tapi di Surabaya juga banyak pembangunan rumah susun untuk warga-warga yang dari kelas menengah. Nah, pembangunan tersebut diharapkan dapat membantu masyarakat agar dapat berkehidupan layak tanpa harus tinggal di pembelantaran sungai atau pinggir-pinggir sungai. Ya, pembangunan di Surabaya nggak hanya dari peningkatan SDM, penataan UMKM, pembangunan properti yang ada di Surabaya, namun selain itu ada juga pelayanan dan pengadaan pusat perbelanjaan yang nyaman untuk masyarakat. Nah, pusat perbelanjaan ini nggak melulu mall ya teman-teman. Surabaya juga memiliki banyak pasar-pasar tradisional yang nyaman banget untuk kalian jumpai atau kalian kunjungi. Nah, contohnya ada pasar Wonokromo, pasar Blauran, pasar Kapasan, dan itu merupakan pasar-pasar kota yang juga dikelola oleh pemerintah Kota Surabaya. Terbukti meskipun seiring berjalannya banyak mal-mal, tapi eksistensi pasar tradisional itu masih melekat di jiwa masyarakat, karena pasar-pasar tradisional sekarang juga nggak
tradisional banget yang sampai kumuh tuh enggak, karena penataan di dalamnya pun juga diatur. Nah, selain itu yang saya sebutkan tadi kan tingkat kemiskinan di Indonesia semakin berkurang yang saya sebutkan tadi sebelumnya. Nah, contohnya terbukti banget nih, di mall sekarang tuh nggak hanya orang-orang yang dari kaum hedon atau kelas-kelas atas, tapi kaum warga-warga yang tingkat ekonominya menengah pun sudah banyak di mall. Nah, ini salah satu hal yang membuktikan bahwa tingkat perekonomian di Surabaya pun semakin membaik seiring berjalannya waktu. Dan lapangan-lapangan pekerjaan pun saya rasa mulai banyak ya sebelum corona ini, ya memang kita lagi di pandemi. Jadi saya nggak bisa bilang lapangan pekerjaan banyak untuk saat ini, tapi setahu saya banyak ini bursa kerja atau ini kayak event lapangan pekerjaan itu banyak diadakan di Surabaya, baik itu dari pemerintah maupun dari swasta. Biasanya kita bisa temuin itu di ini pemberitahuan di koran, radio atau Instagram. Itu banyak banget kok. Kalau masalah kalian suka enggak, bukan suka enggak suka sih, kalau kalian minat ke pekerjaan itu atau enggak, itu kan urusan pribadi. Tapi untuk lapangan pekerjaan sendiri saya rasa masih cukup banyak lah dapat ditemuin di mana-mana. Ya, pembangunan di Surabaya nggak hanya dari peningkatan SDM, penataan UMKM, pembangunan properti yang ada di Surabaya, namun selain itu ada juga pelayanan dan pengadaan pusat perbelanjaan yang nyaman untuk masyarakat. Nah, pusat perbelanjaan ini nggak melulu mall ya teman-teman. Surabaya juga memiliki banyak pasar-pasar tradisional yang nyaman banget untuk kalian jumpai atau kalian kunjungi. Nah, contohnya ada pasar Wonokromo, pasar Blauran, pasar Kapasan, dan itu merupakan pasar-pasar kota yang juga dikelola oleh pemerintah kota Surabaya. Terbukti meskipun seiring berjalannya banyak mal-mal, tapi eksistensi pasar tradisional itu masih melekat di jiwa masyarakat, karena pasar-pasar tradisional sekarang juga enggak tradisional banget yang sampai kumuh tuh enggak, karena penataan di dalamnya pun juga diatur. Nah, selain itu yang saya sebutkan tadi kan tingkat kemiskinan di Indonesia semakin berkurang yang saya sebutkan tadi sebelumnya. Nah, contohnya terbukti banget nih, di mall sekarang tuh nggak hanya orang-orang yang dari kaum hedon atau kelas-kelas atas, tapi kaum warga-warga yang tingkat ekonominya menengah pun sudah banyak di mall. Nah, ini salah satu hal yang membuktikan bahwa tingkat perekonomian di Surabaya pun semakin membaik seiring berjalannya waktu. Dan lapangan-lapangan pekerjaan pun saya rasa mulai banyak ya sebelum corona ini, ya memang kita lagi di pandemi. Jadi saya nggak bisa bilang lapangan pekerjaan banyak untuk saat ini, tapi setahu saya banyak ini bursa kerja atau ini kayak event lapangan pekerjaan itu banyak diadakan di Surabaya, baik itu dari pemerintah maupun dari swasta. Biasanya kita bisa temuin itu di ini pemberitahuan di koran, radio atau Instagram. Itu banyak banget kok. Kalau masalah kalian suka enggak, bukan suka enggak suka sih, kalau kalian minat ke pekerjaan itu atau enggak, itu kan urusan pribadi. Tapi untuk lapangan pekerjaan sendiri saya rasa masih cukup banyak lah dapat ditemuin di mana-mana. Nah, selain itu
pertumbuhan dan pembangunan ekonomi di Surabaya juga ditunjang dari kelancaran kegiatan perekonomian, yaitu sisi transportasi, karena transportasi juga menunjang kan keefisienan dan kecepatan lajur perekonomian. Nah, di Surabaya sendiri juga memiliki salah satu yang ikonik, yaitu Jembatan Suramadu yang menghubungkan Pulau Madura dengan Surabaya. Nah, ini juga sangat berpengaruh banyak untuk perekonomian karena memperefisien barang-barang yang akan dijual dari Madura ke Surabaya ini cepat datangnya, karena bisa dibuktikan banyak beberapa bahan-bahan pokok Surabaya itu berasal dari Madura. Nah, ini kan juga saling menguntungkan untuk Madura dan untuk Surabaya. Sekian yang bisa saya sampaikan dari pembangunan dan pertumbuhan ekonomi yang ada di Surabaya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Semoga apa yang saya sampaikan beberapa menit lalu bermanfaat. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.